Kemudian langsung saya full kerondong. Kerondong saya warnanya hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kecermanian, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Semoga kalian semua yang memiliki bisnisnya bisa lancar, sukses, maju, berjaya. Kemudian buat kalian semua yang lagi cari pekerjaan, mudah-mudahan kalian cepat dapat pekerjaan yang halal. Kemudian untuk kalian semua yang lagi sibuk mencari jodoh, mudah-mudahan kalian mendapatkan jodoh yang terbaik, bukan jodoh yang abal-abal. Seperti biasa, kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian, karena rokok dan kopi saya sudah siap semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab komentar kalian, beberapa komentar kalian. Tentunya yang sudah saya pilih komentar yang seru-seru, komentar yang bisa kita jadikan satu pembahasan yang menarik, yang bisa menambah wawasan kita bersama. Tentunya seperti itu. Komentar ini di dalam video yang burung kacernya itu kanibal. Nah, di video ini itulah burung kacernya. Oke? Komentar ini datang dari Mas Bayu aja. Kok itu purnya dicampur-campur, Kang? Nah, Mas Bayu aja ini berarti sangat memperhatikan. Ini sangat bagus. Kalian boleh tiru Mas Bayu aja ini. Kemudian komentar ini juga sama, ada juga yang berkomentar seperti Mas Bayu aja ini. Komentar ini datang dari Edi Koek dalam kurung RSG. Om, itu kok pornya campur aduk gitu? Ada yang merah, ada yang coklat, ada yang hijau pula. Itu bukan pur, gado-gado. Nah, ini ada satu lagi nih dari Alan Slow but sure. Itu purnya kayak prasmanan, Om. Ya, sebenarnya sih itu bukan pur yang campur-campur, tetapi dia itu bertingkat. Pur merah itu kadar protein yang 16%. Pur coklat itu yang kadar protein 18%. Sedangkan pur hijau itu kadar proteinnya 19%. Nah, kalian boleh cek nanti. Pasti kalian tahu lah pur apa saja itu. Itu kan burung kacer ini saya berikan 0 ekstra puding, ya kan? Saya cuman mau meningkatkan kadar proteinnya saja, supaya kita tahu bagaimana sih sistem pencernaan si burung kacer kanibal ini, ya kan? Itulah mengapa ada kok yang komentar, Om, kok cepet bener itu kanibalnya bisa sembuh dalam waktu 2 minggu. Ya cepat kalau kita tahu arahnya. Kalau kita nggak tahu arahnya, ya kan sulit, ya kan? Kita ke pasar saja kalau nggak tahu arahnya bisa 2 hari, Om. 2 hari kalaupun sampai. Bisa jadi kita tersesat kalau nggak bertanya ke orang lain yang lebih tahu, ya kan? Nah, kalau kita sudah tahu arahnya mau ke pasar, kemudian kita tahu jalan ke pasar itu seperti apa, berapa lama ke pasar itu, ya kan? Maka tentu kita akan lebih cepat sampai. Kalau kita sudah tahu arah perawatan apa yang harus kita berikan pada burung kacer kita ini, tentu arahnya akan cepat sampai dan cepat ketemu, ya kan? Ada memang yang mengatakan kanibal itu susah, lama, prosesnya itu panjang. Ya ada, ya memang. Kalau kita nggak tahu arahnya, ya tentu akan lama. Sama seperti ke pasar tadi, ya kan? Padahal jarak ke pasar cuman beberapa kilo saja, tetapi kita salah arah, tersesat pula. Kenapa? Karena kita nggak tahu arah ke pasar itu lewat mana, kan seperti itu. Nah, balik lagi ke pur yang saya berikan.
Saya kan menggunakan protein yang saya kan menggunakan 0 ekstra puding, dan saya cuman memberikan dia itu buah sama pur saja. Dan saya ingin melihat bagaimana sistem pencernaan dari si kacer ini. Saya berikanlah pur yang kadar protein terendah 16%. Ternyata kotorannya itu bau sekali. Pur yang harusnya dia makan warna merah, kotorannya kan harusnya warna merah. Tetapi kotorannya nggak keluar warna merah, malah keluar warna coklat. Jadi merahnya itu hilang. Itu menandakan kalau kadar protein yang dia butuhkan nggak pas, ya kan? Sampai ke warna-warnanya juga diserap oleh pencernaannya. Maka saya naikkan kadar proteinnya menjadi 18%. Nah, di 18% ini hampir mirip. Kotorannya pun sama. Pur yang coklat harusnya keluar coklat, ini yang keluar bukan coklat tetapi agak kekuning-kuningan, mendekati putih. Kemudian bau sekali, ya kan? Itu menandakan kalau dia kekurangan kadar proteinnya, ya kan? Kemudian saya naikkan menjadi pur yang kadar protein 19%. Nah, dalam waktu 2 hari kotorannya langsung bagus, warnanya tetap hijau, pur hijau keluar warna hijau. Ini menandakan protein yang dia butuhkan itu cocok untuk dia. Jadi kebutuhan dia itu mendekati pas. Nah, saya tambah dengan pisang, tambah pas lah jadi kebutuhan dia. Dia nggak kelaparan, ya kan? Kemudian burung kacer ini kanibalnya hilang, emosinya turun, berkurang, ya kan? Kan seperti itu. Tetapi memang tetap ada emosinya. Itulah mengapa dia suka ngeban-ngeban, mental-mental, masih nakal. Nah, itulah langkah-langkah selanjutnya yang harus kita cari, yang harus kita dapatkan. Dari mana? Dari analisa kita. Apa yang dibutuhkan oleh si kacer ini. Paham? Terus pasti akan ada yang bertanya, Om, burung kacer saya tuh kalau dikasih pur warna ini nggak mau. Punya Om itu kok warna merah, warna hijau, warna coklat, kok mau aja Om. Nah, ya kan, ada kan yang seperti itu. Ada yang purnya itu nggak mau diganti. Ya, itu kan ada triknya, ada caranya, ya kan. Saya mengganti purnya pada saat malam hari. Kemudian langsung saya full kerondong. Kerondong saya warnanya hitam. Jadi dia nggak ngelihat warna apa itu purnya, ya kan? Dia nggak ngelihat, dia cuma cium baunya saja. Nah, tapi di dalam kerondong dia akan tetap makan, ya kan? Dia makan dengan cara mencium baunya saja. Dia makan pur itu, tapi dia nggak tahu pur apa yang dia makan. Apakah merah, apakah hijau, apakah coklat. Nah, itulah triknya. Tapi kalau langsung kita tunjukkan ke dia, nih purmu tak ganti, dia akan nggak mau. Dia bisa lihat. Nah, itulah mengapa ketika di siang hari dia nggak mau makan yang merah, dia nggak mau makan yang coklat, ya kan? Dia nggak mau lagi. Tapi pada saat malam hari, pada saat di kerondong, dia mau makan. Karena apa? Dia makan melalui penciumannya saja. Pokoknya empat aja nih makan, sama aja nih keras-keras, hantem. Nggak tahu ya pur yang dia makan warna coklat, kan gitu. Ada triknya. Jangan kelihatan dia nggak akan mau makannya kalau kita ganti pada saat siang hari. Bisa dipahami? Kemudian komentar berikutnya datang dari abangku Jo Alprian. Apakah tidak kambuh lagi kalau sudah seperti itu, DR Kacer? Kenapa pakai sangkar bulat? Adanya itu. Kandang kotaknya lagi dipakai semua, jadi tak kasih kandang bulat saja. Itu pun dari sanonya, dari belinya memang dapatnya kandang bulat. Ya udahlah, tak pakai aja, ya kan? Nah, kemudian apakah tidak kambuh lagi tuh kanibal? Ya tentu bisa kambuh kalau pemicunya kita ganggu. Ibaratkan seperti ini, pistol itu nggak akan nembak kalau pelatuknya nggak ditarik, kan seperti itu, ya kan? Burung kacer itu nggak akan senot kalau kandangnya tuh bersih, perawatannya bener, ya kan? Kemudian kacer itu nggak akan salto kalau perawatan kita nggak salah, kan seperti itu.
Jadi pemicunya itu yang harus kita hindari. Burung kacer yang sudah over emosi, udah tahu dia over emosi, masih main jemur-jemur, masih pakai jangkrik kenceng, pasti kanibalnya pasti akan kambuh. Kan seperti itu. Jadi tugas kita adalah menghindari pemicunya. Nah, bisa dipahami? Kalau pemicunya ini kita ganggu, ya dia akan kambuh lagi. Karena kita sudah tahu burung kacer ini emosinya tinggi, jadi cara kita memperlakukan burung kacer yang emosi tinggi, fight tertinggi itu seperti apa? Nah, itu yang harus kita pahami. Kemudian komentar berikutnya dari Mas Yudi Setiawan. Kacernya ajib banget, materinya mewah, rezeki DR kacer nih, cuan. Nah, itulah kalau kita merawat burung kacer dengan pemahaman. Ya kan, kita tahu arahnya mau kemana, kita tahu katurangannya gimana, ya kan. Kita melihat spek burung kacer itu saja kita tahu, oh ini bakal seperti ini jadinya nanti. Nah, itu manfaatnya pemahaman. Kalau kita sudah dapat pemahaman, ya enak kan, main kacer bisa cengar-cengir, kan seperti itu. Ya jangan sampai kita itu main kacer, kacernya kena snot, kita pusing 7 keliling, berakhir kacer itu mati. Kan lucu, ya kan? Ada orang burung kacer senot, dia cengar-cengir saja, 2 hari langsung sembuh, karena dia tahu obatnya, dia paham betul dengan obatnya. Maka dari itu, kalau kita tahu arah dalam merawat burung kacer, tentu merawat burung kacer jadi lebih asik, lebih enjoy, dan menyenangkan untuk kita. Jadi untuk kalian semua wajib memahami, jangan cuman pelihara saja. Ilmu itu banyak macamnya. Ilmu coaching berarti kan punya ilmunya, ya kan? Ilmu pemahaman tentang anjing, hewan, ya kan? Ular pun bisa dipelajari sama orang, apalagi burung kacer, kan seperti itu. Semua ada ilmuannya semua. Bulan pun dipelajari oleh manusia, ya kan? Apalagi burung, logikanya kan seperti itu. Jadi kita harus mau memahami. Jangan cuman main pelihara, kasih makan jangkrik 7 pagi, 7 sore, jemur 2 jam, jemur 3 jam, beri mandi seminggu 2 kali, berikan kerutu, berikan pengumbaran. Kita harus memahami apa manfaat dari kesemua itu. Jangan cuman main beri-beri saja, tapi efeknya kita nggak tahu, ya kan? Apakah burung kacer ini membutuhkan jangkrik banyak atau tidak, kita nggak tahu. Apakah burung kacer ini mau dikasih kerutu banyak atau tidak, kita nggak tahu, ya kan? Burung kacer makan jangkrik 3 udah salto, masih saja kita gedor jangkrik 10 pagi 10 sore, kan tambah jadi saltonya kalau seperti itu, kan? Bisa kalian pahami? Itu kan udah kelihatan. Jadi kalau kita merawat burung kacer dengan pemahaman, dengan ilmu, kemudian dengan pengalaman, maka tentu akan lebih asik untuk kita semua. Nah, konten pada kali ini ya sekedar hiburan saja, tapi sedikit banyaknya ada ilmunya di situ. Jadi kalau nggak sesuai dengan kalian, ya maklumi saja. Oke? Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mensupport channel YouTube ini. Jangan lupa like, yang belum subscribe silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.